Ya, emas pada akhirnya dia bergerak lebih tinggi daripada hari Senin, tapi permasalahannya adalah tidak cukup tinggi untuk menunjukkan bahwa dia sedang bullish. Dan kondisi ini baru akan ditentukan nanti malam karena kita akan melihat data inflasi terlebih dulu sebelum akhirnya berujung kepada pengumuman dot plot dari Fed di jam 1 dini hari. Lagi-lagi teman-teman, saya cuma mengingatkan kepada Anda, jangan fokus kepada suku bunga Juni karena itu sudah dipastikan akan tetap, tapi fokuslah kepada dot plot dari Fed. Jadi ini dia, kalau kita lihat dari US dollarnya terlebih dulu, ini persis dengan pergerakan yang kemarin kita sempat perkirakan. Jadi memang dia ada rebound ke situ, tapi permasalahannya reboundnya juga tidak cukup tinggi atau relatif tertahan. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, sedikit memang ada lebih tinggi dari area high sebelumnya, tapi jelas di sini kita asumsikan sebagai double top. Nah, kalau misalkan ini double top, dikarenakan memang ketinggiannya juga relatif lebih miring ataupun lebih tinggi, maka kita pun harus melihatnya dengan neckline yang juga sama. Jadi dalam hal ini, kalau misalkan kita asumsikan seperti demikian, maka neckline-nya akan terdapat di areal ini. Dan itu berarti posisinya teman-teman kalau kita lihat, itu adalah 105.17. Jadi kalau misalkan sampai ada tergelincir di bawah 105.17, berarti fix dia tembus dari zona neckline dari yang kita sebut sebagai double top. Nah, otomatis perkiraan saya, kemungkinan kita akan melihat areal 104.80 sebagai result ataupun hasil dari pola penurunan tersebut. Tapi satu sisi teman-teman, jangan terburu-buru karena kita masih tetap ada dalam hal penantian. Wait and see masih tetap berlanjut sampai jam 19.30 dan itu adalah data CPI. Jadi ini artinya masih bisa terbuka untuk mulai kenaikan, mendobrak ada 105.50 atau kembali mengalami penurunan. Nah, apalagi kalau misalkan data inflasinya katakanlah relatif lebih tinggi. Kalau ternyata inflasi lebih tinggi teman-teman, tidak sesuai dengan ekspektasi atau lebih tinggi daripada ekspektasi, maka kemungkinan potensinya dia akan lebih tinggi lagi. Dan itu berarti memberikan peluang untuk crude ataupun ya, ini adalah dolar untuk bergerak ke level 106.20-an. Tapi kalau misalkan kita lihat ternyata inflasinya cenderung relatif lebih rendah, atau secara menunjukkan bahkan lebih rendah dari ekspektasi, maka kita bisa bilang di sini kemungkinan akan ada potensi penurunan, dan penurunan yang paling layak untuk terlihat itu adalah di bawah ataupun di arah 104.40-an. Atau mungkin saja dia akan kembali di bawah trendline yang sempat kita tandai ini. Jadi artinya sangat berpeluang untuk kembali dalam fase drop ataupun penurunan. Satu sisi kalau kita lihat dari grafik daily, kondisinya juga masih tetap sama, head and shoulder masih tetap kita bayangkan di sini. Posisi juga kemarin kenaikan juga relatif sama, dia tertahan di zona resistance neckline. Jadi kemarin kita sudah sampaikan kenaikan pun kalau misalkan belum sampai tembus di bagian neckline, berarti head and shoulder-nya masih tetap berlaku. Jadi kalau lihat dari seperti ini, candlestick-nya juga ditutup dengan shooting star, harusnya ini memiliki peluang untuk mengalami penurunan. Satu sisi teman-teman, kalau kita lihat dari US Treasury yield-nya, kondisinya agak berbalik ya. Kalau tadi kita lihat dolarnya masih tetap kuat, ternyata dari US Treasury yield-nya sebetulnya sudah menunjukkan gejala penurunan. Kalau kita lihat dari dua candle terakhir, jelas di sini adalah bearish engulfing, sehingga harusnya kita lihat penurunan lebih lanjut. Nah, masalahnya adalah kenapa dolarnya menguat, tapi US Treasury yield-nya malah mengalami penurunan. Satu hal yang pasti, selama tidak ada data ekonomi tadi malam, maka saya kecenderungannya melihat dari sisi zona Eropa yang kecenderungan sedang ada posisi ketegangan ataupun ketidakpastian dari segi politik. Dan politik tersebut menekan euro sehingga akhirnya dolar dipilih sebagai mata uang yang relatif lebih aman. Tapi secara basic, harusnya kalau misalkan tidak ada peristiwa tersebut, maka dia akan melihat dari US Treasury yang mulai penurunan sehingga dolar dipastikan atau diperkirakan bisa saja mulai penurunan. Oke, sekarang kita lihat. Kalau dari kondisi ini, apakah memungkinkan dia berbalik naik? Ya, masih tetap memungkinkan karena kita lagi-lagi pegangannya adalah data ekonomi. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik H4-nya, kecenderungannya juga persis dengan apa yang kemarin kita sampaikan. Ada peluang membentuk pola yang sangat cantik setelah dia rebound, kemudian tertahan di antara zona 61,8 ataupun 50% yang kita sebut golden area, kemudian dia melengkung dan juga bertahap dia mulai penurunan. Jadi kita tinggal tunggu saja apakah zona 4,36 ini akan ditembus apa tidak. Kalau ya, oke, berarti akan melenting dengan sangat cantik ya. Posisinya seperti huruf U yang terbalik dan itu cukup tajam, berarti kita punya peluang sampai 4,275%. Tapi kalau tidak, misalkan data ekonominya malah relatif lebih kuat, mohon maaf, kemungkinan 4,36% pun belum tentu disentuh dan dia akan berbalik naik, teman-teman. Jadi ini yang akan menjadi indikasi apakah kekuatan dari US dollar akan terus berlanjut atau dia akan kecenderungannya berbalik arah.
Satu sisi kalau kita lihat dari pola pergerakan pound sterling, sayangnya data menunjukkan data ekonominya relatif lebih lemah, tapi juga kalau kita lihat dia terpantul persis dengan area yang kita harapkan kemarin. Jadi sebetulnya ini tidak ada yang salah. Kemarin kita sudah sempat sampaikan, kalaupun ini turun, kemungkinan akan rejection di zona support, dan itu sempat terjadi kenaikan. Cuman masalahnya adalah range-nya sangat sempit, persis dengan apa yang pernah kita bahas sebelumnya minggu lalu, bahwa kalaupun trading dengan pound sterling, sebaiknya cari range hanya 30-50 poin. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami bersama teman-teman. Posisinya kalau kita lihat dari sini, memang trendline merah ini cukup membantu ya. Tapi bayangkan di sini teman-teman, saya melihat dari kondisi pergerakan sebelumnya. Misalkan di sini kita lihat setelah mendekati beberapa kali ke zona support, lalu dia akan melanjutkan dengan kenaikan yang lebih tinggi, artinya melewati high sebelumnya. Nah, sementara di bagian yang kanan ini juga relatif sama ya. Kita sudah melihat 2 kali mendekati support, sehingga kemungkinan untuk kali ini diharapkan 3 kali atau ketiga kalinya juga akan mengulang periode yang sama seperti yang sebelumnya, sehingga nantinya akan diharapkan untuk mulai kenaikan. Tapi hati-hati, teman-teman, di sini kondisinya sebaliknya mungkin kita harus waspada dengan potensi ataupun peluang head and shoulder. Kalau misalkan ini yang terjadi teman-teman, maka saya berharap 1.2770 adalah zona sell yang cukup pantas, lalu kemudian dia turun dan menembus zona support trendline tersebut. Pada akhirnya, dia akan mencari target kurang lebih setinggi bagian head ini. Dan saya perkirakan mungkin kalau kita ukur bersama di sini, maka proyeksi targetnya itu tidak akan terlalu jauh. Dan itu lagi yang saya sempat sebutkan tadi, cari level ataupun target yang relatif tidak terlalu dalam atau tidak terlalu jauh. Dan ini dia, ternyata targetnya hanya 1.2610 atau 1.2614. Kalau itu terjadi, teman-teman harap langsung exit, karena kita juga tidak melihat ada potensi penurunan terlalu dalam, kecuali kalau misalkan data inflasi Amerikanya cenderung lebih tinggi, lalu kemudian FOMC cenderung hawkish, maka yang akan kita lihat berikutnya adalah penurunan dari yang disebut dari bearish falling wedge ya, atau yang kita sebut dengan angka ini yang akan tertahan di zona 1.2760-an. Satu sisi, kalau ternyata data inflasi Amerikanya relatif lebih lembah ataupun lebih rendah, maka yang kita lihat di sini, zona coklat ini adalah menunjukkan support yang sangat-sangat sulit untuk ditembus, sehingga sangat berpeluang untuk mendorong kembali at least ke 1.2800. Tapi tunggu dulu, saya tidak akan menyebutkan Anda untuk melakukan switch strategi menjadi buy kecuali dia tembus di atas 1.2800. Jadi selama dia masih tetap di bawah 1.2800, saya malah lebih prefer untuk tetap melakukan sell daripada buy. Nah, sementara kalau kita lihat dari crude oil, kelihatannya kita juga harus mengantisipasi kemungkinan terburuk. Tolong perhatikan di bagian crude oil grafik 4, high saat ini membentuk pola higher high. Ya, walaupun candlestick untuk saat ini masih berjalan dan belum terlihat berhenti, jadi sebetulnya kita tidak bisa tarik sebagai resisten ya, tapi gambaran saya kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan lihat ini terus higher high, sementara bagian RSI-nya tetap lower high, maka yang berpeluang berikutnya adalah penurunan alias bearish divergence, dan itu akan membuat dia akan cenderung turun kembali ke level 76.50. Jadi ada sekitar target $2.5 ya untuk penurunannya. Nah, ini dikarenakan grafik dari daily-nya, saya menggunakan trendline, dan saat ini dia sentuh trendline saya, resistennya tepat di zona yang sekarang berada, 78.50-an, dan saya tidak tahu apakah ini mampu ditembus apa tidak. In case ternyata ini sangat bergantung kepada data inflasi Amerika yang membuat dia dolar akan menguat ataupun melemah. Kalau ternyata data inflasi tersebut rendah kemudian membuat dolar melemah, maka yang akan kita lihat sebetulnya ini adalah penembusan di atas 78.50. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kita lihatnya adalah kondisi di mana data tersebut membuat penekanan pada US dollar ataupun ya mendorong penguatan US dollar, maka yang terjadi sebaliknya adalah karena harga terlalu mahal, dia akan rejection turun. Nah, satu sisi, terlepas dari data Amerika ataupun strong ataupun weak dollar, saya lebih berpatokan kepada ekspektasi inflasi global yang ingin rendah, berarti saya harus mendapatkan bahwa data ataupun harga minyak tersebut akan tetap rendah. Apalagi secara fundamentalnya, dari faktor minyak dari OPEC ataupun bahkan dari proyeksi OPEC laporan bulanan tadi malam, kecenderungannya tidak ada perubahan terkait dengan proyeksi permintaan atau tingkat permintaan. Sehingga bagi saya itu adalah pelemahan yang kemungkinan akan
ditemani ataupun diiringi dengan penurunan ke level 77.45. So, untuk kali ini saya masih tetap sell terlebih dulu, kecuali kalau dia tembus di atas 79.50-an, Anda boleh follow buy, dan target yang terdekat adalah 80. Tapi kalau untuk sell, saya perkirakan mungkin target terdekat 77.45 dan terjauh mungkin kita akan lihat 7600 atau bahkan 75.50-an. Satu sisi, kalau kita perhatikan dari pergerakan emas, kemarin sudah selesai dan benar, posisinya juga memang dia tetap dalam jalur kenaikan. Lalu kemudian kita secara bertahap juga melihatnya fondasi dasar dari double bottom, kemudian higher high, higher low, dan itu juga yang sedang kita lihat saat ini. Dan artinya proyeksi terkait dengan uptrend ataupun ascending triangle ini masih tetap berjalan, dan bahkan di posisi terakhirnya ini adalah rectangle ya. Jadi kita harapkan kelanjutan dari rectangle ini ditambah dengan kekuatan dari ascending triangle. Sebetulnya targetnya belum selesai, yaitu target di 2336 ataupun 2338. Satu sisi teman-teman, kalau ternyata 2336 atau 38 ini sudah disentuh sebelum data CPI, hati-hati, kemungkinan saat data CPI itu adalah penentunya. Apakah dia akan melanjutkan kenaikan tersebut lebih tinggi kalau misalkan datanya relatif lebih lemah. Tapi bisa juga kalau data inflasinya lebih tinggi, dia akan kembali turun. Dan ini penurunannya akan sangat cepat di bawah 2310, koreksi juga mungkin saja ke 2300. Dan selanjutnya akan ditentukan dari FOMC meeting. Nah, satu sisi di grafik daily-nya yang membuat saya agak ragu apakah dia akan naik lebih tinggi atau tidak adalah posisi dari closing candle kemarin. Kelihatannya real body yang kecil ini, walaupun warna putih, ini bisa saja menjadi artinya ada rejection dari zona resisten. Artinya lagi teman-teman, kalau saya kaitkan dengan long black candle ini, maka posisinya adalah 50% real body candle itu akan berada di 2325, 2330-an. Ya, kalau itu yang terjadi teman-teman, berarti sangat wajar setelah menyentuh level target dari ascending triangle di grafik H1 tadi, maka kemungkinan ini akan terjadi rejection. Nah, saya khawatir inilah yang terjadi, karena ini adalah diartikan sebagai hangman. Tapi kalau ternyata dia survive di atas 2330, well, itu lain cerita. Apalagi kalau di grafik H1 kita lihat ada level resisten yang penting, yaitu trigger ataupun pemicu untuk reversal trend, itulah 61,8% di 2348. Mana yang lebih dulu? Kira-kira saat inflasi dia sentuh 238 atau sebelum inflasi dia sudah sentuh 2348? Yang saya khawatirkan adalah kalau misalkan ternyata 2348 muncul sebelum inflasi, maka ini adalah titik kulminasi dia. Tapi kalau dia muncul setelah data inflasi, maka ini adalah pemicu untuk kenaikan yang lebih tinggi. So, hati-hati saat data inflasi terlebih dulu.